Selamat bertemu kembali dalam renungan sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 7 Januari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bersyukur dan Berjuang. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 33 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Allah. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami menjadi pribadi yang hidup penuh dengan syukur kepada Allah, tapi juga pribadi yang berjuang, berusaha, sebagaimana perintah Tuhan kami untuk mengerjakan bagian kami, dan Tuhan mengerjakan bagiannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dua karakter yang harus dimiliki oleh orang percaya di dalam renungan ini, yaitu bersyukur dan berjuang. Kalau orang yang hanya bersyukur, bersyukur, dan bersyukur tidak berjuang, maka kategori ini hanya orang menjadi penikmat-penikmat anugerah Tuhan, tetapi tidak mau menjadi pribadi yang memberkati diri sendiri dan juga orang lain. Tetapi ada orang yang berjuang-berjuang dan tidak mempercaya Allah, tidak bersyukur. Sebesar apapun hasil yang didapatkan, ya, dia selalu mengeluh dan merasa belum mendapatkan apa yang diharapkannya. Di aspek lain, berjuang adalah bentuk kerajinan, bentuk kerja keras, bentuk tanggung jawab. Tetapi sikap bersyukur adalah bentuk kesombongan, bentuk aroganitas, dan bentuk daripada mengandalkan diri sendiri. Hidupnya tidak pernah puas, tetapi dia seorang pejuang. Dia memiliki karakter kerja keras. Dia seperti semut yang tidak ada pemimpinnya sekalipun dia bekerja. Tapi kepribadian orang yang hanya bersyukur, 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 lalu dia merasa dia tidak perlu kerja keras. Tuhan akan sediakan segala sesuatu. Bahkan orang ini mengambil ayat-ayat untuk membela pemikirannya. Kalau Tuhan itu akan memberikan roti dan tidak akan membiarkan kita meminta-minta, anak cucunya tidak akan dibiarkan meminta-minta. Kita meyakini Tuhan bisa mengubah 5 roti dan 2 ikan mengenyangkan 4.000 orang, 5.000 orang. Kalau kita cuma sendiri, apa artinya buat Tuhan? Kekuasaan kemahadsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan, cukup segala sesuatunya untuk menolong kita. Tetapi pada akhirnya membuat kita malas dan kita tidak mau bekerja. Kehidupan kita memasuki tahun-tahun baru di hari ke-7 di dalam tahun 2025 ini. Maka kedua sikap hati seperti ini harus kita miliki. Bagaimana tentang bersyukur? Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Ada dua kata di sini, orang benar dan orang jujur. Orang benar adalah orang yang mau bekerja keras karena bekerja adalah perintah daripada Allah. Berjuang adalah perintah daripada Allah. Di dalam proses berjuang menjadi orang benar, salah satu keciri khasnya adalah hidup di dalam kejujuran. Dia tidak takut untuk bersikap jujur. Orang mengatakan bagaimana hidup jujur, orang jujur tidak bisa hidup di dalam dunia ini. Itu adalah sebuah statement dan keyakinan dari orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak mempercayai Allah. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan Allah itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh kasih setia Tuhan, oleh firman Tuhan langit dijadikannya, dan nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudra raya di dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah segala penduduk dunia gentar terhadap Dia. Apa yang dilakukan? Tuhan bekerja. Tuhan bekerja menciptakan alam semesta dari bumi, langit, air, daratan, semua makhluk hidup dan tumbuhan. Tuhan yang tidak perlu bekerja, Tuhan bekerja. Tetapi ada yang mengatakan Tuhan itu punya kemampuan yang luar biasa, sementara kita punya kemampuan terbatas. Tapi ingat, sahabat seperjalanan, tanpa bekerja, tanpa Tuhan menyatakan pekerjaannya, khususnya di dalam Kristus Yesus yang datang ke dalam dunia, siapa lagi yang bukan mengalami sebuah pekerjaan yang sangat berat? Pekerjaan menanggung dosa manusia, sampai harus lahir di kandang domba, harus mati di atas kayu salib, harus mengalami penganiayaan,
harus mengalami penghinaan. Yesus tanggung semuanya itu di dalam pekerjaannya, mengerjakan karya keselamatan. Kita sebagai orang percaya yang tidak perlu disalibkan, yang tidak perlu berjuang agar kita tidak masuk neraka dan masuk dalam hidup kekal. Tetapi perintah Allah adalah meminta kita berjuang untuk tanggung jawab kita. Berjuang dengan benar, berjuang dengan jujur, berjuang dengan integritas, berjuang dengan kesetiaan. Allah memberikan kepada kita satu contoh karakter yang setia. Tidak pernah terlambat Tuhan memberikan nafas kepada kita. Tidak pernah terlambat Tuhan menerbitkan matahari setiap pagi. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Ada domba, ada serigala. Dia adalah gembala yang baik, yang akan memukul semua binatang jahat yang akan kemudian menerkam dirimu. Binatang jahat itu digambarkan juga sebagai iblis, seperti singa yang mengaum-ngaum tetapi tidak punya giginya. Allah akan menolong kita dengan pertolongan yang sempurna. Allah akan membantu kita dengan topangan sebagaimana yang firman Tuhan katakan, yang kita baca, Tuhan akan menopang kita dengan kekuatannya. Tuhan akan menolong kita dengan kesanggupannya sebagai Allah. Sahabat seperjalanan, pada titik ini, mari kita memulai, masih dalam minggu-minggu awal di dalam tahun baru, kita penuh dengan ucapan syukur. Apapun berkat sekecil apapun, belajarlah untuk bersyukur. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang punya daya tahan menghadapi berbagai macam proses persoalan hidup. Dia tidak menyalahkan siapapun, dia tidak menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Tetapi dia terus mengoreksi dirinya sendiri. Apa yang kurang dalam hidupku Tuhan, yang harus diperbaharui. Bersyukurlah. Kemudian yang berikut adalah berjuang. Sebagaimana penjelasan tadi, kita diberikan contoh bagaimana kemudian semut itu bekerja keras. Kita juga melihat berjuang bagaimana Daud bisa mengelawan Goliat. Tidak tiba-tiba Goliat rubuh di tangan Tuhan, tapi Tuhan meminta Daud itu merubuhkan Goliat di dalam kuasa Tuhan. Hidup kita pun demikian. Tuhan izinkan kita melewati masalah, kesulitan, tantangan, ketakutan, problem yang seakan kita tidak sanggup untuk melewatinya. Tapi ingatlah, sewaktu kita mengandalkan Tuhan, kita berjuang, bersyukur adalah ada Allah yang mendampingi kita, menguatkan kita melewati proses perjuangan hidup. Jangan menjadi orang malas, jangan menjadi orang yang pandai berdoa, tetapi menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Orang yang berjuang bukan berarti tidak mempercayai Allah, tapi mensyukuri dan beriman untuk segala kebaikan Allah dan dia mengerjakan bagiannya. Orang yang bersyukur tidak berarti bahwa dia juga bisa akan langsung berjuang. Karena bersyukur bisa juga salah satu bentuk kemalasan, menyalahkan segala sesuatunya. Biarlah Tuhan yang bekerja, aku diam-diam saja menikmati anugerah kebaikan demi kebaikan yang berasal dari Tuhan. Sehingga kedua-duanya perlu mengalami sebuah keseimbangan. Buat sahabat seperjalanan, ingatlah ayat 2:11 dikatakan, tetapi rencana Tuhan tetap untuk selamanya. Rancangan hatinya turun-temurun, hadir untuk setiap kita masing-masing. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Kita sudah menjadi anaknya Tuhan, bangsanya Tuhan. Kita sudah dipilihnya menjadi miliknya. Tetapi tatkala kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka kita menunjukkan sebuah karakter ilahi, karakter Kristus yang ada pada diri kita. Kita tidak akan mencari jalan gampang, lalu kemudian berbuat dosa. Tapi kita akan melewati jalan sulit, sekalipun kita tidak sanggup. Tuhan akan memampukan kita dan menolong kita. Mari sahabat seperjalanan, kita menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah, tapi kita juga menjadi pribadi yang berjuang untuk seluruh tanggung jawab hidup yang harus kita lakukan. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya yang ajaib ke dalam setiap hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa di awal-awal tahun ini untuk sesuatu hal, Tuhan kabulkan dalam cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.